Definisi dari identitas nasional sendiri adalah tradisi dan jati diri yang menjadi ciri khas negara dan juga masyarakatnya. Konsep yang tertanam pada identitas nasional adalah kesatuan Indonesia, persamaan nasib, keinginan untuk merdeka, budaya dan bahasa yang sama, sejarah yang sama, keputusan politik negara, dan pengatur masyarakat yang sama. Hal-hal di atas dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk memiliki sifat khusus tertentu. Lantas, mengapa identitas nasional diperlukan? Lalu, apa urgensinya? Identitas nasional diperlukan untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Dikarenakan Pulau Indonesia yang beribu dan juga sangat amat luas, hal ini diperlukan agar negara kita tidak mulai terpecah belah. Lalu, identitas nasional nantinya akan menjadi hal yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Hal ini juga mempermudah untuk negara lain mengenali ciri khas dan juga keunikan dari negara Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional juga dapat digunakan sebagai landasan negara dalam mengambil keputusan dan juga dalam mencapai suatu cita-cita. Lalu, sebagai identitas negara, hal ini juga dapat membantu untuk mengenalkan Indonesia kepada negara asing agar nantinya negara Indonesia memiliki keunikan dan juga pembeda dari negara-negara lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sejarah munculnya identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perjuangan, pendidikan, dan kesadaran bersama. Awal mula kesadaran nasional terjadi pada tahun 1908 yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Saat itu rakyat Indonesia mulai sadar bahwa mereka sedang dijajah dan hidup dalam kondisi yang tidak adil. Kesadaran ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan yang diperoleh sebagai hasil dari politik etis. Pendidikan membuka wawasan masyarakat dan menumbuhkan semangat untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Perjalanan membangun identitas nasional terus berlanjut melalui berbagai upaya, salah satunya melalui Kongres Kebudayaan. Sejak tahun 1918, kongres-kongres ini menjadi ajang diskusi tentang kebudayaan dan kebangsaan. Awalnya, pembahasan masih terbatas pada budaya daerah tertentu seperti budaya Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Namun seiring waktu, semangat kebangsaan semakin menguat. Puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda II tahun 1928 di mana para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Melalui sumpah ini mereka menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air dan memiliki satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, pembangunan identitas nasional terus berlanjut. Kongres Kebudayaan kembali diadakan untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada. Selain itu, organisasi-organisasi masyarakat dan partai politik mulai tumbuh, menunjukkan bahwa rakyat semakin aktif dalam kehidupan bernegara. Namun, membangun identitas nasional bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak negara termasuk Indonesia, selalu ada tantangan dalam menyatukan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang budaya dan kepentingan yang berbeda. Kemudian pada aspek sosiologis, identitas nasional terbentuk melalui interaksi budaya, komunikasi, dan kebijakan negara. Setelah Indonesia merdeka, identitas nasional semakin diperkokoh melalui berbagai kegiatan formal dan non-formal, seperti upacara kenegaraan, pendidikan, dan kegiatan masyarakat. Dalam proses ini terjadi interaksi antar etnis, budaya, bahasa, dan kelompok sosial yang akhirnya menyatu dan memperkuat NKRI. Jika negara diibaratkan sebagai individu, maka identitas nasional dapat dianalogikan dengan kepribadian seseorang. Setiap bangsa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bangsa lain, baik dari segi kebiasaan, nilai-nilai, maupun cara berpikir. Oleh karena itu, membangun identitas nasional juga berarti membentuk kepribadian kolektif yang mencerminkan nilai dan semangat kebangsaan Indonesia. Yang terakhir adalah aspek politis. Identitas nasional Indonesia tercermin dalam berbagai simbol negara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi simbol pentingnya menyatukan kita sebagai bangsa. Selain itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan konsep wawasan Nusantara juga menjadi bagian dari identitas nasional yang harus terus dijaga. Sebagai ciri pembeda bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, Indonesia tampaknya memiliki identitas yang sangat dibanggakan dan penuh filosofis yang mendalam. Di antaranya, bendera negara Sang Merah Putih yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai Pasal 24. Dengan sejarah yang dikenang, Sang Merah Putih pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bahasa negara sebagai bahasa persatuan Indonesia dari beragamnya budaya dan bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hadir dan diatur dalam Undang-Undang tahun 2019 mulai pasal 25 sampai pasal 45.
Lambang negara dengan gagah mengepak burung Garuda dengan 5 dasar Pancasila dalam perisai merajut sebagai lambang kebanggaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Semboyan negara, multikulturalisme yang ada di Indonesia menginginkan Indonesia sebagai negara yang satu, yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dasar falsafah negara sebagai pondasi dan pemersatu bangsa, identitas Indonesia dirajut oleh dasar falsafah, yakni Pancasila sebagai jati diri bangsa dengan kelima nilainya. Tetapi, identitas nasional bukan hanya soal simbol, bendera, lagu kebangsaan atau lambang negara. Di era milenial, identitas nasional menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi maupun perkembangan teknologi. Budaya asing hadir tanpa batas lewat media sosial, musik, film, atau bahkan gaya hidup sehari-hari. Tanpa kita sadari, generasi muda lebih mengenal tren luar negeri daripada tradisi sendiri. Kita bangga menggunakan istilah asing, konsumsi produk luar, dan mulai melupakan bahasa daerah, kesenian tradisional, hingga nilai-nilai gotong royong yang dulu jadi kekuatan bangsa. Dan ini adalah tantangan nyata. Bagaimana mempertahankan jati diri di tengah dunia yang terus berubah? Bukan berarti kita harus menolak perubahan. Justru, kita bisa menjadikan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dengan menciptakan konten lokal, mendukung produk dalam negeri, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Sebab, menjaga identitas bangsa bukan merupakan tugas satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Baik, kesimpulannya adalah Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad pemuda untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa merupakan titik balik penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Komitmen ini menjadi landasan gerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi tanda solidaritas yang melampaui batas agama, suku, dan budaya. Sumpah Pemuda tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk menegakkan persatuan nasional, memperkuat jati diri nasional, dan mendukung tumbuhnya negara yang mandiri dan juga sukses. Jadi, identitas nasional ini tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga sumber kebanggaan dan pemikat persatuan, sehingga penting untuk terus dijaga dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi saat ini. Dan dengan mengamalkan nilai-nilai identitas nasional, bangsa Indonesia dapat tetap bersatu, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga mewariskan jati diri bangsa Indonesia yang luhur kepada generasi mendatang.